Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita lanjutkan kepada hal-hal yang berkaitan dengan doa. Masih terkait di hadis kitab Riyadhus Shalihin. Wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Umamah radhiyallahu anhu qala, qila li Rasulillah. Berarti beliau menceritakan ada yang bertanya kepada Rasulullah. Berarti bukan dia yang bertanya. Apa pertanyaannya? Ayyud du'ai asma', doa apa yang paling didengar? Bahasanya asma'. Ada kemarin ablagh, kemudian ahsan, itu ismu tafdil semua ya. Ahsan, asma'. Doa apa yang paling didengar? Qala, maka Rasulullah menjawab, Jawful lailil akhir. Jawful lailil akhir, yaitu waktu tengah malam terakhir. Sinyalnya kuat. Iya, kita juga gitu ya. Kalau nelpon di tengah malam itu pasti lancar. Jawful lailil akhir. Yang kedua, wa duburus shalawatil maktubah, yaitu setiap selesai sholat fardu. Dua itu ya. Jadi doa yang sangat didengar oleh Allah, dalam arti sinyalnya itu kuat ya. Kita berdoa itu tengah malam akhir. Tengah malam akhir itu berarti apa? Jam berapa tuh? Ya, mulai jam 3 mungkin ya. Jam 3 sampai subuh. Doa itu, doa yang paling didengar. bahasa kita sinyalnya kuat. Yang kedua, dubur sholawat. Dubur itu artinya belakang. Bahasa Arab itu pantat juga artinya dubur. Ya, dubur. Kalau kemaluan namanya kubul. Dubur, kubul. Kenapa namanya kubul? Karena di depan kemaluan. Ya. Nah, ini dubur, hanya di belakang sholawat-sholawat al-maktubah yang diwajibkan. Ya, sholawat-sholawat yang diwajibkan atau sholat fardu. Makanya kalau habis sholat dipentingkan untuk berdoa. Ya, sholat fardu itu. Setelah kita zikir, doa. Doa itulah doa yang sangat didengar. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun
hasanun. Ini kalau kita sudah diberitahu sama Rasulullah seperti ini, maka kita harus mementingkan, karena kadang kita berdoa tapi tidak tahu waktu. Nah, tidak tahu waktunya. Meskipun setiap waktu baik. Tapi ini sahabat bertanya. Ya, bertanya waktu yang paling baik. Dalam arti yang paling didengar. Yaitu apa? Tengah malam akhir. Yang kedua adalah setiap sholat, setelah sholat fardu. Wa an Ubadah ibnu Samit radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma'al al-ardi muslim yad'u Allah ta'ala bida'watin illa atahu Allah iyyaha. Ini Rasulullah sedang memberi penjelasan bahwa setiap doa itu diterima, ya, yakin diterima. Bagaimana cara menerimanya? Ini Rasulullah menjabarkan. Tidak ada seorang muslim pun yang di atas bumi yad'ullaha, kemudian dia berdoa kepada Allah Ta'ala bida'watin, dengan doa, dengan sebuah doa, illa kecuali atahullah bi iyaha, kecuali Allah akan mendatangkan kepadanya doa tadi. Jadi Allah akan mengabulkan doa-doa kepada dia. Ini pertama, caranya Allah memang ijabah, dikabulkan. Au sarafa anhu minas su'i mislaha. Yang kedua, Allah memalingkan keburukan yang sama yang dia minta, sebanding, tidak terjadi pada dirinya. Seapapun yang jelek yang akan menimpa orang tadi yang berdoa, itu dipalingkan, dihilangkan. Nah, ini yang cara kedua mengabulkan doa Allah. Malam yad'u bi ismin, selagi dia tidak meminta dengan dosa. Ya, dia tidak makan haram, tidak minum haram. Kalau dia berdoa dalam kondisi yang apa saja yang penting tidak berdosa, itu pasti diterima. Caranya tadi langsung cash dikabulkan, atau diganti dengan menghilangkan keburukan. Keburukan itu bisa musibah, bisa apa saja yang akan menimpa, dipalingkan dari dia. Au qati'atir rahim, atau orang yang memutuskan silaturahim, itu juga jauh dari penerimaan doa. Orang yang berdoanya dengan dosa, kemudian memutuskan silaturahim, itu doanya tidak dikabulkan.
Wa qala rajulun minal qaum. Kemudian ada seorang yang jeletuk gitu ya. Bicara gini, idzan nuksir, kalau gitu kami banyak-banyakin doa dong. Nah, gitu kan. Gitu kan? Jawaban Allah apa? Jawaban Rasulullah apa? Allahu aksar. Kalau kamu banyak-banyakin doa, maka Allah nggak mau kalah. Ya akan banyak kasih kamu juga. Oh. Gila coba. Idzan nuksir, kalau gitu kami perbanyak dong kalau memang doa diterima. Kata Rasulullah, Allah nggak mau kalah, akan memperbanyak juga. Akan memperbanyak. Apa yang kamu minta dikasih atau diganti dengan keburukan-keburukan dihilangkan sama Allah. Masya Allah. Jadi Allah intinya senang diminta. Makanya kamu memperbanyak doa, ya Allah tambah senang, malah tambah dikasih banyak gitu. Itulah Allah, bedanya sama kita. Kita sekali diminta senang, 2 kali udah apalagi ketiga kalinya, aduh. Kalau Allah enggak. Ini jawaban Rasulullah keren ini. Allahu aksar, maka Allah akan memperbanyak juga pemberiannya kepada kamu. Ayo coba. Nah, kalau sudah tahu Allah sifatnya seperti itu, terus kita doanya males, rugi kan berarti kan. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Wa rawal Hakim min riwayati Abi Sa'id wa zada fi aw yaddakhiru lahu min al-ajri mislaha. Nah, dalam riwayat yang disampaikan oleh Hakim dari sahabat Abi Sa'id itu ada tambahan. Yang ketiga, kalau tadi 2 kan, cuma 2 kasih cash, 2 memalingkan yang tidak disukai atau yang buruk-buruk. Nah, yang ketiga ini ditambah. Ini riwayat Hakim. Au yaddakhiru lahu, atau Allah menyimpannya bagi dia minal ajri, dengan pahala-pahala mislaha, semisal. Dia mintanya rumah, pahalanya serumah. Dia mintanya terus-terusan, ditambah terus-terusan. Jadi 3 cara Allah mengabulkan doa. Ya. Pertama, langsung diijabah cash. Minta mobil, kasih mobil. Minta hutangnya dilunasin, dilunasin. Yang kedua, kita minta dilunasin hutang, tapi Allah nggak ngasih pelunasan hutang. Dikasihnya kita selamat dari ketabrak motor. Takdirnya sebetulnya hari itu ditabrak motor sampai pincang. Iya, takdirnya tertulis. Hari ini Zarkasi ketabrak motor sampai pincang. Jadi bisa merubah takdir. Ya, Allah itu. Yang merubah itu Allah, bukan kita. Nah, kemudian saya doa minta mobil misalnya, nggak dikasih mobil, tapi saya selamat, nggak ditabrak motor, cuma diserempet doang misalnya, atau sama sekali tidak kena itu.
Nah yang ketiga, atau disimpan sama Allah untuk pahala. Kemarin kita sudah cerita ya bagaimana nanti di akhirat ada orang yang terkagum-kagum. Ya Allah, ini pahala apa ini? Saya nggak pernah berbuat seperti ini. Ini pahalamu yang terus menerus berdoa nggak dikabul-kabulkan. Jadi kalau doa nggak dikabulkan, jangan putus asa. Oh, ternyata Allah simpan sebagai pahala yang luar biasa. Ya, bahasanya tidak ditunda, ditabung. Oh, bahasanya Rasulullah bukan menunda, ditabung. Yaddakhir, iddakhara yaddakhiru artinya menabung. Allah menabungkan baginya dari pahala-pahala yang setimpal. Dia minta rumah, pahalanya serumah. Dia terus-terusan minta, ya terus-terusan ditambah, begitu. Gitu ya. Bahasanya begitu. Bukan menunda bahasanya. Menabung. Jadi tabungan. Doa itu buat keluarga juga bisa, Pak. Apa? Doa tersebut buat keluarga juga bisa, Pak. Iya, doa untuk siapa saja, bukan hanya untuk diri kita. Doa untuk anak kemudian belum dikabulkan, itu Bisa juga. itu bisa memang untuk tabungan kita, atau Allah ganti. Jadi doa apa saja, makanya doanya umum di sini, bukan hanya untuk diri sendiri. Doain orang, tapi kalau doain orang kan malah justru diterima kan. Doain anak itu diterima loh. Doa yang tidak ditolak adalah doa orang tua untuk anak, dan doa anak untuk orang tua, itu nggak ditolak ya. Jadi kalau kita melihat anak kita sekarang belum sesuai keinginan kita, karena dengan doa-doa kita ini, jangan ini enggak, ini nanti pasti Allah kabulkan. Maka jangan pernah putus asa, ya kan? Kemarin kita diingatkan, malam ya'jal, selagi orang doa akan diijabah selama dia tidak tergesa-gesa. Maksud tergesa-gesa apa itu? Pengen cepat diterima, kalau nggak diterima putus asa, nggak doa lagi. Itu namanya tergesa-gesa. Ya, nggak boleh. Jadi kalau semakin kita banyak doa, yakin, apalagi untuk anak, ya, doa orang tua untuk anak itu doa yang tidak ditolak. Makanya jangan pernah putus asa. Saya ingat ya, bapak itu ya bagaimana pengen anak cucunya hafal Quran itu terus-terusan, itu doanya terus-terusan, dan di absen itu di absen. Mana anaknya yang belum, kalau belum cucunya di absen sama dia. Nah, suatu saat kakak saya yang kedua, cucunya aja nggak ngapal. Anak kalau jadi 1 sampai 12 tuh itu, oh ini udah. Nah, yang kedua malah belum. Nah, akhirnya cucunya dipanggil, ini anak-anak saya, minimal cucunya sudah ada wakilnya satu-satu ini yang menghafal Quran, begitu. Nah, ibumu tuh nggak hafal, kamu juga nggak hafal, gitu kan? Kalau bisa anakmu, berarti cicitnya kan? Cicitnya. Kalau bisa anakmu nanti dia hafal Quran. Itu di pesanan gitu udah keluarga. Udah keluarga si cucunya, udah keluarga ini. Udah keluarga.
dipanggil tuh, dipanggil sama bapak. Jadi ternyata dia absen sama bapak, dipanggil. Akhirnya si cucu itu merasa ini apa, wasiat, habis itu meninggal lagi bapak. Iya, wasiat ini. Akhirnya anaknya disuruh menghafal. Alhamdulillah, malah ada 2 malah dari dia. Kemarin yang datang itu yang mana ya, Kak? Di sana. Nggak datang, dia orang Situbondo, jauh sana. Enggak, bukan yang kemarin yang datang yang pakai itu kayak. Oh iya, itu kakak Dulu yang ketemu makan di sana bukan itu? ya, itu kakak ketiga itu. Kakak ketiga. Nah, artinya gini. Artinya doa kita terus panjatkan kepada Allah. Terlebih untuk anak-anak kita. Anak cucu, anak turunan kita itu. Lah, Rasulullah Nabi kan gitu, Nabi Ibrahim. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya kan? Rabbana wa taqabbal du'a. Nabi Ibrahim ya kan? Berdoa untuk anak keturunannya itu loh. Makanya jangan pernah kita itu melupakan keturunan. Kalau perlu yang detail, dalam arti detail gini, sering sekali orang itu berantem karena warisan. Misalnya, ya Allah, saya berdoa anak turunan saya jangan sampai putus hubungan karena warisan. Doa, Pak. Itu selalu saya minta juga. Karena sering orang itu udah kakak beradik musuhan gara-gara warisan. Kalau dipikir warisan itu kan apa ya? Itu kerjanya, usahanya orang tua. Lah terus kita yang nggak berkeringat ngerebut itu ngapain gitu? Kenapa kita nggak berjuang punya sendiri? Hah? Kan kalau pikir itu. Saya bilang sama istri, kalau sudah warisan kita mendingan mengalah. Untuk urusan warisan dengan kakak, dengan adik, mendingan kita ngalah. Makanya itu saya doa, semoga anak turun saya tetap akur, bersaudara, tidak berantem dan rebutan warisan. Diminta itu, harus diminta. Harus diminta, Pak. Nah, kalau sudah diminta itu, kalau untuk anak turun itu diterima. Bapak, ibu, bapak semua pengen anak turunannya ada yang hafal Quran, terus diminta. Jangan berhenti. Anak saya belum, cucu saya juga belum nih. Cicit. Wah gitu, cicit. Itu bapak itu, ingat saya bapak tuh. Anaknya belum. Dilihat cucunya juga belum juga. Dia tidak putus asa. Cicitnya. Seandainya cicitnya belum, dia nah itu namanya tidak putus asa, gitu loh. Jadi melihat orang itu jangan sekarang. Misalnya kita melihat anak kita, cucu kita, kok cucu saya kok kayaknya biasa-biasa aja nih. Jangan dikira. Allah tuh yang punya. Kalau kita yang berdoa, dia menjadi orang yang alim. Sekarang memang dia begitu, sekolahnya di umum gitu kan. Tapi ternyata Allah balikkan hatinya, dia mempelajari Al-Quran. Nggak tahu kita. Banyak teman-teman saya yang tadinya di elektro kuliahnya, tahu-taunya S2-nya ke Mesir. S1-nya elektro. S2-nya ke Mesir. Itulah ya. Jadi enggak
Ini, dan itu ternyata harapan orang tuanya, doa-doa orang tua. Ketika ditelusuri, ya emang dulu bapak pengennya saya itu ya belajar agama. Makanya jangan pernah putus asa, kemudian putus harapan sama Allah itu. Amin ya Allah. Hadis terakhir hari ini. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu indal karbi, ya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah biasa berdoa ketika sedang dapat musibah. Nah nih, musibah ini ternyata bukan hanya untuk orang-orang yang biasa. Rasulullah juga dapat musibah, orang soleh juga dapat musibah. Tidak ada yang lepas, semua dapat musibah, ya. Apa doanya? La ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallahu rabbul arshil azim, la ilaha illallahu rabbus samawat wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Ya. Jadi doa itu jangan dikira yang minta doang. Bahasanya minta gitu. Bukan hanya itu. Kita muji Allah itu doa. Muji Allah itu doa tuh. Sama lah kalau misalnya kita mendekatin pimpinan, kemudian kita muji-muji, wah bapak ini, pimpinan tahu sebetulnya ini mau anu nih. minimal kalau orang pegawai biasa itu kayaknya minta di pengawasan kemana. Minta gitu. Kalaupun nggak minta jabatan gitu kan, minta itu ada mau muji-muji sama. Allah juga tahu. Allah tahu kalau ini banyak memuji berarti ada tujuannya. Kita mau minta ya Allah gitu kan gitu. Dan memang Allah suka dipuji. Itu Allah tuh suka dipuji. Apa yang dibaca? La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Al-Azim, yang maha agung. Al-Halim, yang maha, kalau bahasa kita itu santun, lembut. Ya, Allah itu justru maha lembut, maha santun. Gimana Allah maha santun itu? Allah sangat, kalau kata orang Jawa itu tepos liro, Allah lebih tepos liro lagi. Apa bahasa tepos liro itu apa Pak Haji? Tenggang rasa. Tenggang rasa. Allah lebih tenggang rasa. Kamu nggak tidur ya semalam? Gua mau minta apa? Oh gitu. Wajah Allah tuh gitu tuh. Kamu sampai semalam nggak tidur tuh, sholat terus ya, masya Allah. Itu tepos liraunya, tenggang rasanya tuh lebih Allah tuh. Loh kamu sampai puasa nggak makan untuk saya tuh. Oh itu gitu kan? Oh apa yang kamu mau gitu? Sampai meninggalkan makanan gitu. Nggak puasa. Itu halim tuh, halim. Tepos liro, lembut sekali, gitu kan?
Jadi, Masya Allah, itu apa coba? Jadi kalau ada orang puasa, Allah itu, ini orang mau apa coba, mau apa, ngomong mau apa coba. Orang nggak tidur semalaman gitu kan, dia sholat gitu kan, bangun malam. Kamu mau apa kamu, ayo. Insyaallah. Bahkan tanpa diminta Allah udah ngampuni, begitu. Tanpa kita menyebut Allah sudah mengampuni. Itulah namanya halim, lembut. Orang Jawa namanya tepo seliro sekali, sensitif. Rasulullah sangat sensi. Allah sangat sensi. Masya Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Rabbul arsyil azim, pemilik arsy yang agung. Allahnya agung, arsy-nya juga sifatnya agung. La ilaha illallah, Rabbus samawat, tiada Tuhan selain Allah, pemilik langit. Ini samawat itu selalu jamak ya. Ya, langit-langit dalam arti bukan langit-langit ini. Artinya banyak langit. Jadi langit itu banyak, berlapis-lapis. Wa rabbul ardi, dan Tuhannya bumi. Kalau bumi tidak dijamakkan, satu. Ini. Bumi satu. Ya. Meskipun dalam ada yang lain ardi. Tapi kalau disebut ardi berarti lapisan-lapisan bumi. Tapi kalau ardi ya seluruh bumi ini, seluruh bumi ini satu itu aja. Jadi satu. Samawat, jamak dari samaun, samawat. Wa rabbul arsyil karim, dan pemiliknya arsy yang mulia. Arsy di sini disifati ada azim, agung, dan karim, yang mulia. Dua kali sini. Nah ini kalau sudah kita nyebut muji-muji gini nih, Allah udah tahu, ada maunya. Dan Allah paling tahu memang. Tadi kan halim tadi kan? Iya, Allah tuh itu udah paling tahu. Sensi. Ini orang nyebut-nyebut gua ngapain? Pasti ada maunya. Dan dia senang, Allah senang. Disebut-sebut, dipuji-puji, itu senang sekali. Itu Allah. Ayo kita baca bareng-bareng ya. La ilaha illallah, Al-Azimul Halim. La ilaha illallah, Rabbul Arsyil Azim. Rabbul Arsyil Azim. La ilaha illallah, Rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Amin ya Allah. Jadi Rasulullah kalau dapat musibah, dia sering baca doa ini. Ya. Musibah ini kan datang nggak ngomong-ngomong kan? Karena kita nggak tahu. Ya kemarin yang saya cerita ya waktu acara di sana kan, musibah. Kita nggak tahu. Kalau sudah gitu, la ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahu rabbul arsyil azim.
la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Terus, wah itu udah langsung. Ini artinya kunci. Ini Rasulullah sedang memberikan kunci ketika menghadapi musibah ini. Habis itu minta setelahnya. Kuncinya buka dulu. Kemudian maunya apa? Nah, itu. Kuncinya dia dihafalin dulu kuncinya ini. Jadi memang ada bacaan-bacaan pembuka. Bacaan-bacaan pembuka. Ketika kita ada musibah, inilah pembacaan-bacaan yang harus dibaca dulu. Setelah itu kita minta apa saja. Iya. Kalau itu doa ketika dapat musibah. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Kalau itu mengokohkan diri. Jadi ya Allah, ini musibah sudah terjadi. Saya hanya minta pahalamu. Gitu. Pahala. Udah. Semoga ini jadi pahala semua. Dan tolong diganti dengan yang lebih baik. Gitu. Gitu. Itu. Jadi kalau ada musibah, makanya dulu saya bilang, kalau ada musibah, yes. Loh, gini. Itu doa yang membuat saya kalau ada musibah itu saya yes ya. Iya. Motor hilang. Yes. Kadang-kadang ada yang bilang alhamdulillah Pak Ustaz. Ya. Ya, benar. Yes, alhamdulillah. Ini Allah kayaknya punya planning kedua. Ingin ngasih yang lebih baik. Oh iya. Ya. Setelah hati-hati. Sebelum berhati-hati hilang juga. HP sebelum ini gitu hilang. Ya udah. Hilang apa? Hilangnya yes gitu. Udah. Itu saya dikasih resep sama kiai saya Kudus itu. Jadi dulu ya kiai saya juga aneh juga sih. Dia ngelarang rokok tapi jualan tembakau. Sampai ngirim tembakau katanya sampai 2 kontainer. Ya bawa alam gitu ya bukan. Gitu. Habis itu ditipu. 2 kontainer nggak balik duitnya. Wah, dia bilang gitu. Ini kayaknya mau diganti apa lagi nih kata ini. Ternyata dia bisa bangun pondok itu dengan 2 uang dia sendiri. Oh gitu coba. Jadi kalau ada musibah, yes, alhamdulillah. Itu istri gaya saya begitu tuh. Udah musibah tuh kadang-kadang harus terjadi biar kita diganti sama Allah yang lebih baik. Iya, memang hidup itu sebenarnya harusnya enteng karena bukan kita yang menanggung, Allah semua. Maka hidup kan bukan milik kita, hidup milik Allah. Kita disuruh enteng jalaninya, gitu. Biar enteng apa ya, ridho. Biar enteng tuh ridho. Udah hilang mau apa lagi? Gitu ya. Nah terus Rasulullah nambahin ini. Itu tadi ketika doa pertama itu minta disabar, terus minta ya Allah kalau gitu ganti dengan pahala. Allahumma ajirni fi musibati.
Ya Allah kalau gitu ganti dengan pahala lah. Gitu. Bahasa kita begitu. Tapi tolong ganti juga dengan yang lebih baik. Nah, begitu. Bahasanya gitu sama Allah itu. Untung belum ada. Iya kan lebih, makanya saya bilang yes tadi. Mata kayak saya bilang yes tadi itu. Ya pasti untung setelah musibah tuh mesti untung. Tapi bener loh. Kalau kita ngamalin ya, kita tahu latar belakangnya, tahu ilmunya tadi ya. Nah, itu malah untung jadi yes akhirnya. Ya, ada banyak rahasianya Pak Ustadz ya. Iya. Jadi kadang-kadang ada alhamdulillah, ada yang innalillahi juga Pak Ustadz ya. Baca semuanya aja. Baca semuanya. Baca semuanya. Alhamdulillah saya masih sabar. Nah gitu kan. Nah, orang Jawa gitu ketabrak. Alhamdulillah masih untung nggak mati. Ya gitu kan. Nggak apa-apa dibaca alhamdulillah gitu kan. Habis itu innalillah wa inna ilaihi rajiun. Baca semuanya nggak apa-apa. Tapi memang gitu orang pada orang yang sudah tahu ilmunya Semuanya Pak Ustadz ya. ya, itu akhirnya semua meyakini bahwa takdirnya Allah itu baik. Kalau udah baik ya alhamdulillah udah. Nah, cuma memang tambahin gitu, ya Allah ya udah kalau memang ini kehendakmu saya minta diganti pahala. Itu Allahumma ajirni fi musibati itu artinya gitu. Ya Allah kalau begini saya ganti pahala deh. Wakhlufni khairan minha, tapi juga tolong diganti. Ya gitu. Enak sama Allah kan enak tuh. Ya. Sama Allah enak, bahasanya yang ringan saja. Ya Allah kalau memang kehendakmu begini nih, saya minta diganti pahala. Dan tolong juga diganti dengan yang lebih baik. Nah, tambah lagi ini, tambah. La ilaha illallah Al-Azimul Halim. La ilaha illallah Rabbul Arshil Azim. La ilaha illallah Rabbus Samawati wa Rabbul Ardi wa Rabbul Arshil Karim. Wah ini biar tadi permintaan kita cepat dikabulkan, ini kuncinya. Masya Allah. Kita baca lagi. La ilaha illallah Al-Azimul Halim. La ilaha illallah Rabbul Arshil Azim. La ilaha illallah Rabbus Samawati wa Rabbul Ardi wa Rabbul Arshil Karim. Amin, amin. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari wa Muslim. Ya. Jadi takdir Allah itu pasti baik. Ya, pasti baik. Meskipun menurut kita tidak suka. Gitu. Karena ada takdir yang kita sukai dan yang kita tidak sukai. Tapi prinsipnya itu baik bagi kita. Karena Allah tidak mungkin berbuat jelek kepada hambanya. Itu harus jadi keyakinan. Udah. Makanya salah satu iman, rukun iman itu ada dengan takdirnya Allah khairihi wa syarrihi. Jelek. Itu menurut kita. Baik jeleknya menurut kita. Tapi kalau bagi Allah baik semua. Nah gitu. Kita akan pahami biasanya nanti setelah 1 tahun, 2 tahun baru ternyata emang hebat Allah itu. bikin seperti ini ternyata
manfaatnya luar biasa. Wallahu alam. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.